Alhamdulillah pada kali ini kita semua diberikan nikmat bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana dalam kajian ini temanya adalah istiqomah. Rekan-rekan semuanya dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bahwa kita ini sudah dibekali, sudah diberi nikmat oleh Allah yang sudah terinstal di dalam diri kita, yaitu berupa keimanan. Berupa keimanan, berupa rasa senang untuk melakukan segala kebaikan, segala perintah-perintah syariat, kebaikan-kebaikan yang mana itu adalah kebaikan yang sudah digaris, sudah menjadi ketentuan oleh syariat. Itu adalah sudah terinstal dalam diri kita tanpa kita kita upayakan, itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi keimanan, senang terhadap perbuatan baik, senang terhadap perintah-perintah syariat itu sudah ada. Itu ada kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah khusus kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang Islam, yang mana tidak diberikan kepada orang secara umum, yaitu tidak diberikan kepada orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir. Jadi itu adalah kenikmatan yang sudah terinstal, mungkin sejak kita lahir sudah ada dalam diri kita. Kemudian ada lagi kenikmatan, yaitu yang mana adalah diberikan jika itu kita upayakan, yaitu yang berupa ilmu, yang berupa pemahaman agama yang benar. Itu juga disediakan oleh Allah kepada kita, tapi harus melalui satu mekanisme, yaitu kita upayakan. Ya, dengan pertemuan-pertemuan semacam ini, kajian-kajian itulah kita bisa akses nikmat ataupun yang namanya rizki yang disediakan oleh Allah yang berupa ilmu dan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, mari itu juga adalah suatu perintah, kewajiban kita untuk mempelajari. Mari kita senantiasa untuk semangat untuk terus meningkatkan ilmu kita, untuk menambah ilmu kita. Kenapa? Karena ini ada sangat-sangat terkait dengan bahasan kita sekarang, bahwa tema istiqomah. Mungkin sebagian dari teman-teman memahami istiqomah bisa jadi juga banyak dipahami bahwa istiqomah itu adalah satu hal, rutinitas, satu kontinuitas, satu hal yang terus menerus, yang biasa dilakukan, yang terus menerus, satu hal positif yang biasa dilakukan, dan itu akan menghasilkan satu hal yang luar biasa. Itu tidak salah, karena itu adalah ada dalam makna istiqomah. Istiqomah yang dimaksud di dalam tataran syariat. Jadi dalam tataran syariat kita ada istilah istiqomah itu apa. Secara bahasa itu juga ada. Istiqomah itu maknanya apa? Jadi secara bahasa istiqomah itu adalah i'tadala dalam bahasa Arab. Dengan kata lain, secara bahasa Arab itu sinonim dan i'tadala itu tegak ataupun lurus. Kemudian dalam makna syarak yaitu mulazamatul thoriq bi fi'lil ma'murat wa ijtinabil manhiyat. Sedangkan secara syarak istiqomah adalah senantiasa tetap di dalam jalan, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Itu adalah istiqomah, makna secara syarak. Oleh karena itu tidak salah jika sebagian masyarakat ataupun kebanyakan orang bahkan menganggap bahwa istiqomah itu kontinuitas. Memang betul, terkandung di dalam istiqomah secara syarak tadi adalah kontinuitas, ketetapan ataupun satu hal yang terus-menerus dilakukan. Karena ujung daripada istiqomah tadi akan menghasilkan satu hal yang luar biasa, yaitu tentunya adalah karomah ataupun satu kemuliaan yang akan didapat. Nah, kalau yang dipahami kebanyakan orang istiqomah kontinuitas, ya memang tadi tidak salah, tapi di dalam pembahasan kita akan hanya mengerucut tentang pembahasan yang terkait dengan agama. Memang betul bahwasanya apapun aktivitas kita, baik itu yang positif ataupun yang negatif pun, itu jika dilakukan terus menerus, ya, istilahnya dalam bahasa orang menganggap bahwa the power of repetition, senantiasa yang terus berulang-ulang dilakukan menghasilkan satu kekuatan dasar, entah itu yang positif atau negatif. Tapi sekali lagi kita di dalam tema yang kita bahas adalah hanya terkait dengan permasalahan agama. Jadi istiqomah dalam makna syarak tadi adalah senantiasa di dalam jalan, senantiasa menetepi jalan untuk senantiasa takwa, dan kata lain demikian, yaitu melaksanakan, memenuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu adalah istiqomah. Yang mana istiqomah ini adalah luar biasa, dikarenakan posisi istiqomah ini dikatakan khairum min alfi karomah, jadi lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah kita senantiasa bisa
menjalankan ataupun mengaplikasikan ketaatan kita, mengaplikasikan ketakwaan kita, itu lebih baik daripada 1000 karomah. Yang mana karomah yang dimaksud itu adalah satu kelebihan-kelebihan, satu kelangkaan, hal-hal luar biasa yang tidak dimiliki orang banyak, hanya orang-orang tertentu yang dipunyai, hal-hal yang luar biasa, yang tidak umum. Itu adalah karomah. Jadi apakah itu kesaktian atau kekayaan luar biasa ataupun apapun yang luar biasa yang langka dimiliki orang lain, ini adalah karomah. Itu jauh masih kalah dengan istiqomah. 1000 kalinya lebih baik daripada 1000 karomah, kelebihan semacam itu yang dimiliki orang. Itu masih lebih baik istiqomah dalam pengertian tadi, yaitu mulazamatul thoriq bi fi'lil ma'murat wa istinabil manhiyat, yaitu senantiasa mengaplikasikan ketakwaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi istiqomah sekali lagi ini luar biasa. Kan semuanya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam sholat, ya, setiap rakaat sholat kita itu oleh Allah kita itu diperintah, bahkan dicontohkan oleh Allah untuk memohon istiqomah, untuk meminta ditunjukkan istiqomah, menjadi orang yang istiqomah, yaitu di dalam bacaan Fatihah kita, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan istiqomah, ya. Shiratal mustaqim, mustaqim itu adalah maknanya jalan istiqomah. Kemudian dilanjutkan apa jalan istiqomah dari shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana Allah memberikan nikmat kepada kekasih-kekasihnya, para nabi, ya, para aulia, orang-orang soleh. Nikmat apa? Apakah kekayaan, apakah satu kesaktian, ataupun apapun, ya, kenikmatan dunia yang luar biasa? Tidak. Yang diberikan tadi yaitu berupa ketaatan, kemampuan untuk berbuat, melakukan hal-hal yang diperintah oleh syariat dan menjauhi larangannya. Jadi kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, berbuat ketaatan, itulah yang dimaksud dengan nikmat tadi. Makanya di dalam doa kita juga demikian, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita mohon hasanah. Hasanah itu apa? Yaitu hasanah tadi yang dimaksud adalah Rabbana, ya Allah, atina, berikanlah kepada kami di dunia, di dunia hasanah. Apa hasanah tadi? Hasanah tadi adalah ketaatan. Jadi nikmat yang utama yang harus kita cari, kita mohonkan, itu adalah tadi di dalam keadaan istiqomah, di dalam keadaan ketaatan. Karena Allah sendiri, ya, makanya kita itu di dalam sholat kita, ya, setiap rakaatnya kita itu diperintah, bahkan dicontohkan untuk memohon jalan istiqomah, shiratal mustaqim. Ya. Jadi apa? Tadi shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah memberikan nikmat kepada kekasih-kekasihnya. Apa itu? Apakah berupa kekayaan luar biasa, berupa ketenaran yang macam-macam, pokoknya isi kenikmatan, dia tidak. Tapi yang dimaksud adalah dalam keadaan istiqomah tadi, yaitu keadaan ketakwaan, yaitu mengimplementasikan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perkara yang luar biasa, yang mana itu dituntut oleh Allah. Makanya di dalam kitab Hikam itu ada makalah yang atau hikmah yang berbunyi khairu ma tatlubu minhu ma talibuhu minka. Perkara yang paling baik, doa ataupun permohonan yang terbaik yang seharusnya kau panjatkan kepada Allah, itu adalah hal yang Allah tuntut kepadamu. Apa yang Allah tuntut kepada kita? Yaitu untuk istiqomah, untuk istiqomah. Maka doa yang terbaik boleh kita minta macam-macam, boleh, tapi sekali lagi jangan sampai kita tinggalkan permintaan kita, doa kita, yaitu agar Allah senantiasa memberikan istiqomah, memberikan ketakwaan, agar kita senantiasa di dalam jalan takwa. Karena apa? Karena tidak semua orang itu diberikan nikmat seperti ini. Karena yang namanya kenikmatan di dunia itu bisa sewaktu-waktu bisa dicabut, ya, tidak selamanya itu akan melekat pada diri kita. Oleh karena itu kita mohonkan senantiasa agar dalam kondisi, dalam apapun keadaan kita, Allah memberikan ketakwaan kepada kita. Karena itu hal yang paling mulia, yang melebihi 1000 karomah. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak istiqomah, orang yang tidak taat, orang yang bukan golongan orang-orang yang takwa, bukan golongan orang yang soleh, katakanlah orang-orang yang banyak melanggar perintah Allah, banyak melakukan larangan-larangannya. Itu pun diberi oleh Allah karomah, kemampuan, kelebihan. Bahkan ada yang bisa, kemarin itu bisa mencetak uang. Itu luar biasa. Jadi kertas itu diguntingi, ya, seukuran uang, kemudian jadi uang. Bahkan ada yang bisa
orang kafir itu mengobati, yaitu membedah orang secara apa namanya itu, tanpa melalui bius, tanpa rasa, tanpa mati rasa, langsung. Jadi bisa mengambil batu ginjal di dalam ginjal seseorang, orangnya dalam keadaan sadar, diiris, tidak merasakan sakit, kemudian batunya diambil, kemudian luka tadi itu ditutup begitu saja, langsung nutup, langsung sembuh seketika itu juga. Itu ada orang kafir yang diberi demikian. Bahkan dulu Fir'aun itu yang mengaku Tuhan, kafirnya luar biasa, zalimnya luar biasa. Oleh Allah itu diberikan satu hal yang luar biasa, karomah, yaitu tidak pernah sakit. Jadi selama 400 tahun umurnya merasakan ngeluh, pusing, sakit kepala pun tidak pernah. Itu kan luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa nikmat-nikmat yang berupa keunggulan, kelebihan, hal yang luar biasa tersebut itu masih kalah. 1000 kenikmatan, 1000 hal-hal yang luar biasa tersebut itu masih kalah dengan masih lebih baik istiqomah. Kenikmatan yang diberikan berupa istiqomah. Oleh karena itu sekali lagi, akan nikmat kita itu diberikan nikmat sekarang ini bisa melakukan ketakwaan, ya, kita bisa berkumpul untuk mengkaji pembahasan tentang agama. Itu juga kenikmatan, semua itu adalah kenikmatan dari Allah yang mana harus kita syukuri, karena kita harus tahu banyak orang di luaran sana, ya, banyak yang oleh Allah tidak diberi nikmat semacam itu, senang dengan dengan kajian, senang dengan ngaji, senang dengan ilmu. Akibatnya ataupun dampak dari itu semua, perilaku ataupun akhlaknya tidak terkontrol, tidak ada yang menuntun. Begitu juga dengan aturan-aturan syariatnya, aturan syariat yang ada tidak bisa dipenuhinya. Karena apa? Ya karena tidak ada akses untuk ke ilmu, ya. Untuk bisa akses kepada istiqomah tidak bisa tidak. Jadi ketakwaan itu tidak bisa tidak, harus dengan melalui satu metode, yaitu kajian ataupun ilmu. Jadi hal-hal seperti inilah tidak bisa tidak, bahwa untuk bisa mencapai istiqomah maka prasyaratnya yang harus dipenuhi. Kita harus senantiasa belajar, senantiasa kita mengkaji, senantiasa kita nambah ilmu agama kita. Karena istiqomah itu memang tuntutan dari Allah, yang mana setiap kita sholat, sekali lagi setiap rokaatnya kita diperintah dan dicontohkan untuk mohon kepada Allah untuk diberikan senantiasa istiqomah. Nah, untuk bisa istiqomah memenuhi perintahnya menjadi orang yang mustaqim, orang yang istiqomah, tidak bisa tidak harus dengan ilmu, ya, dengan melalui satu kajian, ngaji dan sebagainya. Karena tidak bisa tidak, bagaimana kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan kalau kita tidak tahu tata caranya, kita tidak tahu jalannya, itu tidak akan pernah terjadi ketakwaan ini bisa kita wujudkan. Rekan-rekan semuanya, sekali lagi bahwa ini ya, istiqomah ini adalah kenikmatan yang patut, ya, wajib kita syukuri dan harus kita kejar. Makanya dalam satu syair itu ada gini, kun ya akhi man tolabal istiqomah wala takun man tolabal karomah. Jadilah wahai saudaraku orang yang mencari istiqomah. Janganlah menjadi orang yang mencari karomah. Kenapa? Karena kebanyakan orang sekarang orientasinya itu karomah ini tadi, bagaimana agar menjadi orang yang di dunia ini luar biasa, entah kekayaannya, entah kelebihannya, entah kemuliaannya, dimuliakan orang, entah kepopuleran dan sebagainya. Itulah dikejar-kejar sekarang. Orang punya orientasi itu seperti itu semuanya. Nah, padahal itu bukanlah yang prioritas. Yang harus dikejar adalah istiqomah. Kenapa? Karena rubah rusiko bil karomah man la bikamilil istiqomah. Karena betapa banyak sekali orang yang diberikan karomah, diberikan kelebihan-kelebihan di dunia ini, orang yang mana bukan tipologi orang istiqomah, itu diberikan Allah. Jadi istiqomah itu bukan satu hal yang istimewa betul sebetulnya, karena kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah kepada siapa saja, entah itu orang yang taat, entah itu orang yang rusak, entah itu orang yang kafir, semua diberi oleh Allah. Nah, jadi tidak ada hal yang istimewa. Yang diberikan khusus istiqomah atau takwa hanya kepada orang-orang yang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang dikehendaki mendapatkan nikmat di dunia, yaitu menjadi orang yang takwa di dunia dan di akhirat, yaitu wabil akhirati hasanah, yaitu menjadi orang yang selamat dan di akhirat dari siksa api neraka dan mendapatkan tempat terbaik di akhirat. Rekan-rekan semuanya,
dari sini mungkin ini secara apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya garis besar. Mungkin dari sisi implementasi itu banyak yang perlu kita bahas. Perincian-perincian apa saja yang perlu, apa saja yang harus kita lalui, ya, harus kita jalani agar istiqomah ini bisa betul-betul kita wujudkan. Maka tentu PR kita barangkali nanti selanjutnya pertemuan selanjutnya ada pembahasan yang lebih rinci, step-stepnya. Oleh karena itu sangat penting sekali, mungkin satu ketika ya insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana mungkin sholat kita, ibadah kita ini bisa sesuai benar dengan aturan mainnya dan bisa diterima, dan bagaimana amal ibadah kita itu benar dan bisa diterima. Ini adalah termasuk rincian-rincian yang harus kita pelajari juga. Bagaimana akidah kita itu juga benar, keimanan kita itu tidak melenceng, itu juga perlu. Ini rincian-rincian yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa membahasnya pada pertemuan ke depan. Oleh karena itu barangkali pada sesi berikut ini, karena tadi yang saya sampaikan adalah sifatnya global sekali, mungkin ada rasa penasaran, tidak apa-apa, sekarang barangkali bisa dibahas, disampaikan, ada mungkin yang perlu ditanyakan yang terkait dengan tema tadi, yang lebih spesifik, yang lebih rinci terkait dengan tema tadi. Monggo barangkali teman-teman agar tidak sungkan-sungkan. Saya senang sekali, entah itu di forum ini langsung melalui online maupun offline pun, saya senang sekali. Barangkali bisa walaupun karena pertemuan seperti ini itu terbatas. Oleh karena itu barangkali kalau kesempatan yang lain mungkin secara melalui media yang lain, melalui Japri WA, monggo jika ada yang perlu disampaikan, dibahas, kita diskusikan, monggo. Saya sangat senang sekali, sangat terbuka sekali. Oke, monggo, barangkali teman-teman ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, ini konteksnya istiqomah dalam di masjid, musola itu kan ada yang imami, ada yang ada itu biasanya kan yang imam itu sudah lama gitu Ustaz. Iya, ya. Beliau pasti berdalih istiqomah. Sedangkan di situ kan jamaah juga ada pemuda-pemuda yang baru lulusan pondok itulah. Itu biasanya imam itu kan nggak mau diganti atau apa. Nah itu bagaimana Ustaz? Mana yang didahulukan? Maksud saya apa istiqomah atau regenerasi gitu? Jadi pertanyaannya adalah apakah orang-orang tua yang terus berkelanjutan melakukan ini tugasnya sebagai imam ataupun sebagai apapun ya di situ. Kemudian apakah itu bisa dikatakan istiqomah? Mungkin pertanyaan di situ. Mungkin saya jawab dulu bahwasanya kalau dari sisi istiqomah, dari sisi istilah kebanyakan orang memang kontinuitas, keberlangsungan itu juga istilahnya istiqomah juga. Cuman mungkin yang kita bahas tadi adalah istiqomah dalam pengertian syariat syar'i, jadi adalah senantiasa di dalam jalan memenuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itu makna juga luas. Nah, sekarang posisi imam yang sudah tua-tua dan terus bertahan, katakanlah sudah waktunya ya, barangkali ini konteksnya sudah waktunya ganti, entah itu karena memang ada ini yang terjadi, yang saya alami sendiri itu banyak. Di antaranya yaitu permasalahannya karena yang senior ini sudah waktunya ganti, dikarenakan memang dari sisi mungkin kemampuan pertama, artinya generasi selanjutnya ada yang lebih mampu. Maka kalau seperti itu maka harus tidak harus ada pergantian. Maksudnya bagaimana? Bahwa seringkali ya ada permasalahan di dalam ini, ada imam-imam yang katakanlah mungkin bacaannya ini ada yang dianggap kurang, ataupun bahkan mungkin yang pernah terjadi di daerah saya, yang senior ini bacaannya sudah ya katakanlah mohon maaf ini sudah tidak layak karena memang keterbatasan pengetahuannya. Kalau seperti ini maka ya tidak memang harus ada regenerasi yang lebih baik yang bisa menggantikan, yang bisa ini menutupi kekurangan daripada generasi senior ini tadi. Kemudian kalau ataupun dalam permasalahan lain misalkan yang tua ini ya bisa dikatakan sudah lama sekali, sedangkan perlu kiranya ada generasi selanjutnya yang memang kemampuannya bisa dikatakan mungkin sama lah, katakanlah imam yang lama yang senior ini juga baik, adalah imam-imam yang layak dan baik,
yang apa namanya termasuk yang diandalkan. Tapi kalau bicara masalah regenerasi itu memang harus berpikir, memang seyogyanya yang tua-tua itu perlu sekali memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk bisa menggantikan, agar siap. Maksudnya apa agar siap? Karena kalau hanya menunggu sampai kadang yang tua-tua itu meninggal atau sudah tidak mampu lagi, maka yang muda-muda ini tentu saja kesiapannya kurang. Makanya perlu sekali ya tadi kalau pertanyaannya apakah tadi yang tua-tua ini dalam konteks tadi itu terus ya, sampai dia sudah tidak mampu lagi, maka tentu ini kurang baik bagi regenerasi. Kalau memang sudah tersedia generasi-generasi yang sudah mumpuni, sudah kualitasnya sudah bisa layak untuk menggantikan, dan sudah harus waktunya seperti itu. Tapi kalau konteksnya seperti yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa itu yang tua pun tidak layak, ada generasi-generasi muda yang lebih layak, maka tidak bisa tidak, harus ganti. Ya mohon maaf, itu banyak terjadi, bahkan di daerah saya seperti itu. Tuh, jadi kalau dikaitkan dengan konteks istiqomah tentu ya beda. Jadi istiqomah itu adalah tegak lurus ya. Tentu yang tegak yang lurus yang benar itu adalah bagaimana kalau memang imamnya yang senior ini salah ya harus diganti. Yang tegak yang istiqomah itu meletakkan badan sebenarnya di yang tadi yang tidak layak walaupun senior, maka harus diganti. Kemudian permasalahan regenerasi itu juga demikian, bahwa perlu dipikirkan ya, agar generasi selanjutnya itu siap. Saya kira itu okay. Jadi kalau dikaitkan dengan konteks istiqomah memang kurang nyambung ya, karena memang istiqomah menurut istilah kebanyakan orang yaitu tadi kontinuitas, keberlangsungan yang terus menerus itu. Tapi yang kita bahas tema tadi adalah mungkin agak beda, yaitu bagaimana agar terus menerus kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan ketakwaan kita. Itu adalah makna daripada istiqomah, yang mana luar biasa sekali. Nikmat Allah yang diberikan tidak kepada semua orang. Oke, kata Mas Ahmad. Apakah orang-orang boleh nggak kita itu punya keinginan mendapatkan karomah? Kan salah satu jalannya itu yang saya tahu juga dengan istiqomah. Jadi orang istiqomah itu secara tidak sadar itu biasanya punya karomah yang tidak bisa. Ya. Yang satu seorang wali itu tidak tahu bahwa dirinya wali. Ya. Apa? Yang kedua begini. Kalau saya kaitkan dengan kebiasaan dunia dan akhirat. Ya. Bisa jadi, bisa nggak kalau kita melakukan kegiatan itu berulang-ulang kontinuitas istiqomah, tapi sifatnya level sangat datang tanpa upgrade. Jadi istiqomah jadi dipahami sama orang awam itu sebagai hal yang sama, Jadi, sedangkan dalam sisi lain kita kan juga sebenarnya langsung itu sama aja kebaikan itu kan. Tapi apa kita dikaitkan itu, kita juga tetap dituntut untuk belajar meningkatkan kebaikan yang kita harus lakukan lebih baik. Karena memang kita tidak ada batas untuk hidup. Bagaimana menanggapi? Buatnya nanti sudah cukup memanjang ini aja. Dan bisa jadi ya memang untuk melakukan ini masih susah, apalagi aktif. Tapi buatnya nanti kita dipahami jauh tidak ada hal yang perlu diaktif karena memang kebaikan sama aja hari ini. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama tadi yaitu karomahnya para wali. Memang dampak ataupun buah daripada istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah dalam pengertian kita menjalani ketakwaan. Kita bisa mengaplikasikan ketakwaan tersebut ya, bisa kita betul-betul bisa mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Maka buahnya adalah karomah. Makanya ini para aulia, para wali itu adalah dikata orang-orang secara istiqomahnya itu luar biasa ketakwaan. Rasa takutnya luar biasa kepada Allah, ketaatannya juga luar biasa. Sehingga buahnya itu ada, yaitu karomah. Setelah bisa dari mungkin itu tadi karomah kelebihan yang supranatural. Entah itu yang tadi yang supranatural tadi. Tapi ini beda tipis. Ya. Kadang-kadang orang sekarang nggak bisa membedakan antara apakah itu betul-betul karomah hasil dari istiqomah, ataupun ini adalah hal-hal supranatural yang bisa dipelajari. Ya, sebagaimana kesaktian itu enggak beda tipis. Dan tadi ada orang yang ada karomahnya wali ya, bisa mungkin daun itu bisa jadi uang, jadi emas. Nah, ada juga orang yang kertas dirubah jadi uang dan sebagainya. Tapi bukan dari hasil dari istiqomah. Tapi ini satu hal yang bisa dipelajari. Jadi ada hal-hal supranatural itu yang bisa dipelajari, yang mirip dengan karomah yang buahnya istiqomah kan.
Makanya ini agak bias, makanya orang boleh dia punya keinginan, punya karomah semacam wali tadi, tapi tidak bisa tidak harus ini istiqomah itu harus dijalani, tidak bisa tidak. Nah untuk bisa istiqomah, sekaligus ini jawaban untuk pertanyaan kedua, bahwa untuk bisa kategori istiqomah tidak bisa tidak terus harus kita mengupgrade terus keilmuan kita, pengetahuan kita. Karena kita itu tidak pernah dibatasi oleh waktu kapanpun ya, sampai selama hidup kita itu diperintah terus untuk belajar, ya, untuk mengkaji, untuk mengaji ilmu-ilmu agama. Dan itu adalah kewajiban kita. Kenapa? Jadi karena bekal untuk bisa istiqomah, betul-betul istiqomah tidak bisa tidak harus dipelajari semuanya, yaitu hal-hal yang terkait dengan iman. Makanya jika orang menganggap bahwa tidak perlu lagi ikut ngaji, apa sih ngaji, apa sih kajian itu, tidak penting, menganggap itu penting, maka itu hal yang fatal. Jadi perkara yang fatal sekali kalau orang sudah demikian. Artinya bahwa orang yang punya anggapan, orang punya prinsip bahwa sudah, pokoknya sudah cukup, bekal yang dia punya itu sudah cukup, dia sudah menganggap dirinya sudah istiqomah betul, maka ini sudah tanda bahaya begitu. Kenapa? Karena kita itu sebagai manusia tadi, kita diperintah terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, yaitu kualitas ketakwaan meningkat itu dengan ilmu, tidak bisa tidak. Dan banyak sekali hal-hal, ini mohon maaf di daerah saya pun itu banyak orang yang enggan ngaji dan sebagainya karena menganggap bahwa dirinya sudah merasa cukup, padahal dirinya itu banyak sekali hal-hal yang belum dia ketahui, hal-hal yang kesehariannya pun banyak yang disadari atau tidak dia akan banyak melanggar syariat karena ketidaktahuannya. Jadi resikonya orang yang tidak mementingkan ngaji lagi, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan yang bisa mengimplementasikan yang nama takwa. Karena disadari atau tidak dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran dari apa yang disyariatkan karena ketidaktahuannya, tidak tahu halal haram ya. Itu jelas. Kemudian tentang bagaimana agar ibadahnya bisa benar, aktivitas peribadatannya ini memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh syariat, apakah sudah benar pun, itu juga permasalahan-permasalahan kita di masyarakat itu banyak sekali masyarakat yang belum mengerti. Itu terus terang ya, mohon maaf. Jadi karena memang banyak sekali orang yang menganggap bahwa apa yang ada dipunyainya, mungkin dia dapat ilmu tadi ketika di SD, di bawah sekarang puluhan tahun sampai sekarang, ya itu aja. Artinya kekurangan sanis ini itu banyak sekali. Artinya peluang ataupun dia potensi untuk melakukan kesalahan, melanggar syariat itu besar, potensi dia ibadahnya itu tidak benar, tidak sesuai dengan aturan syariat besar, tidak diterimanya ibadahnya juga besar, potensi untuk menghadapi hal-hal yang bisa menjadikan rusaknya amal ibadah juga besar. Jadi tantangan kita hadapi itu hal yang kompleks sekali. Makanya saya tuh sangat-sangat memberikan apresiasi sekali kalau teman-teman ini sampai saat ini masih ada keinginan untuk belajar, ya, untuk senantiasa membahasnya hal-hal tentang agama. Karena tujuan kita, niatan kita ada ke sana, agar bagaimana kita bisa mengimplementasikan tadi takwa dalam kehidupan sehari-hari, bisa istiqomah. Jadi itu. Jadi sekali lagi bahwasanya antara buah istiqomah yang namanya karomah dengan sihir, dengan sulapan atau dengan hal yang supranatural yang lain, ini memang beda tipis. Memang hasil ataupun buah dari istiqomah itu anugerah yang tidak disangka-sangka diberikan Allah. Tapi banyak hal-hal metafisika, hal yang supranatural tadi itu bisa dipelajari, bisa mungkin terbang macam-macam ya. Itu semua adalah hal yang tadi beda tipis. Oleh karena itu orientasi orang untuk bisa punya karomah memang tidak salah, tapi jangan sampai keliru bahwasanya tidak semua karomah yang diberikan pada Allah itu diberikan kepada orang-orang pilihannya. Makanya jalan yang paling aman yang kita harus penuhi adalah perintah Allah untuk menjadi orang yang istiqomah. Itulah yang paling harus kita kejar, orientasinya ke itu. Masalah diberi buahnya atau tidak itu urusan Allah juga. Yang penting yang kita kejar adalah istiqomah, itu adalah perkara yang terbaik yang Allah minta, yang Allah tagih tuntut kepada kita. Itu barangkali mungkin jawabannya. Ya kira-kira begitu ya, teman-teman. Monggo. Ya, monggo.